Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau membahas satu hal yang di luar pertandingan sepak bola, di luar teknis sepak bola, tapi tidak kalah penting, yaitu tentang kasus dari Benjamin Mendy. Benjamin Mendy baru saja dilepas oleh pihak kepolisian karena terbukti tidak bersalah. Ya, seperti yang kita ingat atau mungkin kalian lupa bahwa Benjamin Mendy ini 2021, kalau gue nggak salah Agustus itu ya, sekitar Agustus lah, itu dilaporkan oleh beberapa wanita yang mengaku mendapati Mendy ini melakukan percobaan pemerkosaan. Ada beberapa kasus, bahkan kalau nggak salah lebih dari 5 laporan. Sehingga Mendy 1 bulan kemudian kan dia diperiksa polisi, bahkan harus dimasukkan ke penjara di Liverpool. Habis itu dia dipindahkan ke penjara di Manchester kalau nggak salah, HMP namanya. Itu penjara khusus memang untuk ya pelaku-pelaku seperti itu. Padahal ini masih dugaan, masih dalam bentuk laporan, belum ada bukti yang jelas atau gimana, belum pengadilan. Tapi ya memang gue juga ngerti bagaimana uh, bagaimana SOP yang berlaku di sana. Mereka harus ditahan dulu mungkin agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Itu yang dipikirkan oleh polisi di sana. Maka dari itu mereka ditahan dulu di sana, di penjara tersebut. Ya ada dua nama ya, Benjamin Mendy dan temennya, ada gue lupa namanya siapa. Dan 1 bulan dari laporan itu, Agustus artinya September itu, Benjamin Mendy diskors oleh Manchester City. Masih ada kontrak, baru habis bulan ini, baru habis tahun ini. Artinya 2 tahun lalu itu masih ada kontrak, di-cut, tidak digaji. Artinya sudah ada kerugian secara finansial. Mendy tidak digaji. Plus Mendy tidak bisa main bola 2 tahun. 2 tahun lu tidak main bola, lu tidak bisa kerja lah, ibaratnya seperti itu. Itu merupakan kerugian sangat luar biasa. Trauma, kerugian finansial, waktu, segalanya itu terjadi kepada Benjamin Mendy. Ya dia harus bolak-balik ke polisi, harus keluar masuk penjara, itu kan kena juga secara psikis. Untuk sesuatu yang belum ada buktinya, yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat. Kalau Greenwood kemarin itu sudah jelas ada buktinya, ya kan? Dan terbukti juga sebenarnya bersalah, cuman pada akhirnya pacara Greenwood mencabut laporan, istilahnya damai. Kalau ini nggak jelas. Ada beberapa oknum wanita, perempuan yang melaporkan Benjamin Mendy dengan bukti yang kurang jelas. Gue di sini bukan berarti gue membela kekerasan atau pemerkosaan terhadap perempuan, tetapi harus dilandaskan dengan kejujuran dan bukti yang kuat. Kalau hanya sekedar mencari kambing hitam atau sengaja menjebak, memfitnah seorang Benjamin Mendy karena Benjamin Mendy ini punya nama, dia adalah pemain Manchester City, waktu itu juga namanya juga cukup baik lah, ibaratnya seperti dia ini nggak tua-tua amat. Gue nggak tahu di umur berapa ya, sorry, tapi at least dia itu di bawah 30 setahu gue. Masih prime-nya, masih dia datang ke Manchester City juga dengan biaya yang gak murah sama sekali. Ini pemain yang punya nama, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk menyerang seorang Benjamin Mendy. Dan sekarang itu semua terbukti tidak terbukti bahwa Benjamin Mendy bersalah. Dan menurut gue ini hal yang lucu, dalam arti kok bisa gitu, kok bisa secara 2 tahun loh, 2 tahun tanpa bukti yang kuat, polisi berani-beraninya merenggut hak bermain dari Benjamin Mendy. Harusnya kalau sebagai penindak, kita nggak ada yang tahu ya SOP bagaimana penindakan hukum di sana. Tapi kalau belum ada bukti yang jelas ya tidak bisa ditahan dong. Kan sesimpel itu ya. Ya, asas praduga tak bersalah. Tapi yang terjadi adalah ditahan sampai di penjara padahal buktinya belum, masih seliweran, sehingga Benjamin Mendy nggak bisa melakukan kegiatan sepak bolanya lagi. Dan ini sangat merugikan. Bahkan sampai dibela kan.
oleh Memphis Depay, oleh Vinicius Junior. Pemain-pemain itu speak up. Karena ini perilaku yang sangat jahat, bukan dari bukan dari penegak hukum, tapi oleh wanita-wanita pembuat laporan palsu tersebut, pemfitnah tersebut. Ini menurut gue sangat jahat. Kita tahu bahwa pemain bola itu punya attention yang sangat luar biasa. Apalagi pemain-pemain bola yang punya nama. Secara materi mereka kaya, nggak main-main, gajinya pada gede-gede. Dan secara exposure mereka akan sangat wow di media. Sehingga tidak jarang oknum-oknum mau pria maupun wanita mencoba pansos dengan pemain-pemain sepak bola tersebut. Mencoba menciptakan suatu fitnah atau suatu hiperbola sehingga bisa bersifat tujuannya menjatuhkan maupun cari perhatian. Nah, ini gua rasa ini ini menjatuhkan nih. Karena jangan jahat banget, itu sampai lebih dari 5 laporan, itu kan udah jahat banget kalau gue bilang. Iya kan? Dan kalau gue jadi Benjamin Mendy, gue akan laporin balik dengan pencemaran nama baik. Jelas. Lu sudah memfitnah, lu melakukan pemfitnahan yang tidak ada dasarnya, buktinya tuh nggak ada. Dan ini merugikan loh. Benjamin Mendy nggak digaji 2 tahun oleh Manchester City. Dan image-nya ini kan rusak selama 2 tahun ini. Wah, Benjamin Mendy pelaku ini itu, wah gila sampai berapa kasus, banyak banget, penjahat lah apalah. Ini kemana gitu loh. Sekarang kalau nggak terbukti bersalah, apa pertanggungjawaban dari pelapor yang tidak ada buktinya itu, yang hanya fitnah? Ini yang menurut gua, kalau gue jadi Benjamin Mendy, gua akan laporin balik. Tapi kita nggak ada yang tahu apa yang mencoba dilakukan oleh Benjamin Mendy dan juga pihak kuasa hukumnya. Apakah dia sue balik atau enggak? Kan kita nggak ada yang tahu ya, belum ada update-nya. Tapi itu yang akan gue lakukan kalau gue jadi Benjamin Mendy. Karena ini bener-bener kejahatan yang mungkin tidak dilakukan secara langsung fisik. Enggak. Tapi ini secara psikis, ini bener-bener parah. Lu menghilangkan pekerjaan orang, lu mengganggu psikis orang, lu memfitnah orang, lu bahkan mengganggu orang tersebut dari pekerjaannya, dari sesuatu yang dia suka, dan bisa menghancurkan karir. Ini terpenting. Beruntung Benjamin Mendy ketika terbebas, dia mendapatkan kontrak dari FC Lorient dari Prancis. Ini gue apresiasi juga. FC Lorient ingin memberikan kesempatan, bisa memberikan kesempatan lagi kepada Benjamin Mendy untuk membuktikan nih, ya kan, 2 tahun gak main bola itu berasa, terutama dari segi stamina, fisik, itu wah ngeri banget pasti. Ya untuk comebacknya akan sangat sulit. Tapi kalau dia punya bakat, punya skill, itu nggak bakal hilang. Tinggal bagaimana fisiknya dikembalikan, match fitnessnya dikembalikan. Nah, bisa nggak dia buktikan lagi dia bangun dari nol? Ini kan memang usaha yang berat lagi nih dari Benjamin Mendy. Dia harus bangun lagi dari nol. Ya kan, dia dari Monaco, dari Liga Prancis, dia ke City udah bagus-bagus, harus balik lagi dari nol lagi. Dari tim yang bahkan, sorry itu saya lebih kecil dibandingkan Monaco, yaitu FC Lorient. Tapi nggak ada masalah. Ini adalah second chance dari Benjamin Mendy membuktikan bahwa dia benar-benar pemain yang berkualitas. Masih ada waktu. Kalau 1 tahun aja lu bermain luar biasa, misalkan di Lorient, lu bisa memberikan efek yang penting, bisa aja lu dilirik oleh klub-klub yang lebih bagus lagi. Contoh PSG yang sedang mencari nih, ya kan, pemain-pemain Prancis. Benjamin Mendy pemain Prancis, bisa aja dia direkrut lagi. Dan itu masih menurut gue sangat bisa terjadi. Sama dengan Mason Greenwood, walaupun Mason Greenwood melakukan hal yang salah, ya dikutuk juga apa yang dilakukan oleh Mason Greenwood, tapi dia berhak mendapatkan kesempatan kedua, terutama di dunia sepak bola. Dia masih sangat muda, dia berbakat, tinggal siapa yang memberikan kesempatan. Benjamin Mendy ada yang memberikan kesempatan, walaupun Benjamin Mendy ini nggak salah, tapi kan image-nya ini sudah sangat buruk. 2 tahun loh, ini bukan waktu yang singkat. Ya kan, untuk membangun image itu kan perlu lagi waktu, ya kan, untuk membangun kepercayaan diri psikis dari pemainnya, dari Benjamin Mendy sendiri, itu perlu waktu. Jadi bukan pekerjaan mudah juga bagi Lorient. Dia harus menyediakan juga nih psikiater, ya kan, yang bisa membantu recovery dari Benjamin Mendy dari segi fisik, ada tim fisio, ada juga dari segi mental, karena nggak mudah mengembalikan itu.
Ya kan, apakah ini garansi tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Sangat 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 bisa terjadi di kemudian hari. Maka dari itu ini yang penting untuk seorang pemain recovery itu. Kalau kita ingat, ada juga beberapa hari yang lalu Dele Alli juga mengungkapkan hal yang sama soal mental. Nah, mental ini tidak sering dibahas oleh netizen, oleh fans. Yang dibahas adalah performa di lapangan. Ya kan, nggak mau tahu pemain ini stres, pemain ini brainnya mungkin panas atau udah mentok secara ada masalah keluarga apa, mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu, mereka lihat pemain mereka mainnya bagus, klub mereka menang, that's it. Mereka nggak peduli. Fans itu kebanyakan nggak peduli, kebanyakan, yang gue bilang nggak semua, tapi nggak peduli dengan gimana sih perasaan pemain, gimana sih mood mereka ketika bermain. Misalnya keluarganya ada yang lagi meninggal, ada yang lagi sakit, mereka lagi mengalami kesulitan, lagi berantem, lagi ini itu, nggak ada yang peduli. Nah, ini dengan kasusnya Dele Alli, dengan kasusnya Benjamin Mendy, menurut gua ini harus lebih ditekankan lagi bahwa masalah non teknis ini juga tidak kalah penting dari masalah teknis. Lu boleh punya skill bagus, lu boleh punya fisik bagus, tapi kalau mental lo nggak bagus, ya sulit juga bermain, ya kan? Non teknis dengan teknis harus seimbang. Begitu juga dengan dalam segala hal. Pelatih non teknis dia harus kuasai, teknis harus kuasai. Klub non teknis harus kuasai, teknis harus kuasai. Begitu juga dengan pemain. Salah satu non teknis yang terpenting adalah mental. Salah satu non teknis yang penting adalah bagaimana menjaga mindset, ya, dan juga brand image pemain itu seperti apa. Dan kejadian-kejadian seperti ini bisa menimbulkan traumatik. Kejadian seperti Benjamin Mendy ini tidak boleh terulang lagi, ya, tidak boleh terulang lagi. Jadi pemain-pemain sepak bola pun mereka tahu, mereka punya nama, mereka punya power, mereka punya exposure yang besar. Jadi mereka pun harus berhati-hati, ya kan. Benjamin Mendy ini kan memang kita terkenal dulu kan suka ya ke klub atau apa, itu beberapa pemain juga melakukan hal itu. Cuman harus hati-hati bahwa kita harus paham bahwa banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kita karena kita punya exposure atau apa. Itu pemain bola harus paham hal itu. Jadi untuk Benjamin Mendy, semoga sukses di Lorient. Buktikan bahwa lu masih bisa berkembang, masih bisa perform, masih bisa mengembalikan semuanya, recovery secara teknis maupun non teknis, dan semoga ya one day bisa sampai ke top level lagi, ya. Dan harus lebih berhati-hati dengan segala ancaman dari luar. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.